Halo, berjumpa lagi dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif penerapan segitiga restitusi bersama saya Ilyas Angkatan Pensi, calon guru penggerak angkatan 11. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Adapun tahapan segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan keyakinan kelas. Pertama, menstabilkan identitas. Bagian langkah segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kedua, validasi tindakan yang salah. Pada langkah segitiga restitusi ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik kebutuhan kasih sayang, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada langkah ini, ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Skenario kasus 1, murid datang terlambat. Ini kita sudah belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun apa saja, yaitu saling menyayangi. Iya, hidup rukun itu dilakukan di mana saja? Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ariel, kenapa terlambat hari ini? Ya, Ariel masuk dulu. Nanti sebentar Ariel kasih alasan ke Pak Guru ya, kenapa hari ini terlambat. Ya, Ariel masuk, duduk di tempat. Ya, kita lanjut belajar ya anak-anak. Ya. Oh ya, Ariel, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, kamu tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil kamu ke sini? Tahu Pak Guru, tadi saya terlambat. Ya, tadi Pak Guru lihat Ariel ketika dalam pembelajaran Ariel terlambat dan laporan dari guru PK juga beberapa hari yang lalu juga Ariel sering terlambat, tidak hari ini saja, berarti sudah beberapa kali Ariel terlambat. Ya, kalau terlambat itu ya bisa-bisa saja, tetapi kalau sering terlambat juga kan tidak bagus. Nanti tugasnya ke Ariel tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik karena sudah ada pelajaran yang terlewati karena Ariel sering terlambat. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Saya kadang terlambat bangun pagi. Kenapa terlambat bangun? Ada telat Pak Guru. Tapi kamu bisa tidak berbuat sesuatu yang supaya kamu tidak terlambat lagi. Bangun lebih awal Pak Guru. Bangun lebih awal, ya berarti kamu harus mengatur waktu supaya kamu bisa tidak telat bangun dan tidak terlambat datang ke sekolah, ya kan? Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang kamu yakini? Masih Pak Guru, tidak boleh terlambat. Keyakinan apa yang kamu belum tunjukkan? Disiplin Pak Guru. Disiplin.
kamu bersedia tidak untuk tidak mengulangi kesalahanmu lagi? Bisa Pak Guru. Caranya bagaimana dan tindakan apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan memasang alarm Pak Guru biar bangun lebih awal, atau saya bilang sama Mama untuk membangunkan saya dari awal Pak Guru. Oh, jadi kamu memasang alarm dan juga meminta mama atau ayah untuk membangunkan kamu lebih awal. Ya Pak Guru. Ya, berarti kamu harus bisa mengontrol diri kamu sendiri supaya kamu tidak terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Bisa? Ya. Sekarang Adel boleh kembali ke kelas untuk belajar selanjutnya ya. Ya. Silakan. Tanggapan murid. Halo, nama saya Abiel Pia dari Sekolah SD YPK 1 Maranatha kelas 6. Terima kasih buat Pak Guru yang sudah menangani masalah saya serta mencari solusi dari masalah yang saya alami agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Terima kasih. Skenario kasus 2, yaitu murid bermain di kelas. Kita belajar tentang unsur dalam cerpen. Unsur dalam cerpen itu ada apa saja? Ada tokoh, amanat, Mary. Kenapa main pesawat kertas? Nanti sebentar Mary kasih alasannya ke Pak Guru ya. Ya. Oke. Sekarang Mary duduk diam, perhatikan Pak Guru depan ya. Permisi Pak Guru. Oh ya, Mary, mari silakan masuk. Silakan duduk. Mary tahu tidak kenapa Pak Guru memanggil Mary ke sini? Saya tadi bermain di dalam kelas. Ya, berbuat salah itu biasa-biasa saja, tapi masalahnya tadi Mary bermain pada saat jam pembelajaran. Pak Guru tahu anak seusia Mary suka bermain, tetapi kalau bermain dalam saat belajar nanti juga kurang bagus. Imbasnya ke Mary. Mary tidak mengerti, tidak pahami apa yang dijelaskan oleh Pak Guru kepada Mary. Kamu pasti punya alasan kenapa bermain di dalam kelas. Saya ingin menunjukkan permainan pesawat kertas saya Pak Guru. Ya, menunjukkan karyamu boleh-boleh saja, tetapi juga mengganggu orang lain, terutama teman-temanmu yang lagi belajar, sehingga mereka tidak konsentrasi untuk belajar karena melihat Mary yang bermain di kelas. Kamu bisa tidak berbuat sesuatu yang supaya kamu tidak lagi bermain di kelas saat belajar? Saya ingin mengikuti pelajaran dengan baik. Ya, kamu harus mengontrol diri kamu supaya kamu bisa fokus dalam belajar. Ketika fokus dalam belajar, kamu pasti akan bisa memahami materi yang diberikan oleh Pak Guru. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang kamu yakini? Masih Pak Guru, yaitu jangan duduk dalam kelas. Ya, jangan duduk di dalam kelas. Kira-kira keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan?
kamu bersedia tidak untuk tidak mengulangi kesalahan? Bisa Pak Guru. Caranya bagaimana? Atau tindakan apa yang kamu lakukan agar kamu tidak bermain lagi saat belajar sehingga kamu fokus dalam belajar? Saya akan selalu mematuhi keyakinan kelas Pak Guru. Ya, kamu harus mematuhi keyakinan kelas agar dalam kelas kamu bisa menunjukkan nilai-nilai keyakinanmu, saling menghormati, saling menghargai, supaya di dalam belajar proses belajarnya boleh berjalan dengan baik, supaya jadi tidak lagi bermain saat belajar ya. Iya Pak Guru. Ya, sekarang Mary boleh kembali di kelas dan ya, Mary harus melakukan keyakinan kelas agar dalam proses pembelajaran keyakinan kelas itu bisa menuntun Mary supaya Mary tidak lagi bermain saat belajar ya. Iya Pak Guru. Bisa Mary? Bisa. Ya, sekarang Mary boleh kembali di kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Tanggapan murid. Shalom, nama saya Mary Tekia dari SD IPK 1 Maranatha, kelas 6. Terima kasih buat Pak Guru yang telah mengatasi masalah yang saya hadapi tanpa memberi hukuman, tetapi mencari solusi untuk mengatasi masalah yang saya alami agar tidak bermain saat belajar. Terima kasih. Demikian paparan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.